Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Mia, Story of Mia Audrey yang ditulis oleh Ipen Alsigra. Tak usah lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Aku Mia Audrey, anak pertama dari kedua adikku. Namun satu adikku harus terlebih dahulu pulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Aku tinggal dengan nenekku di kampung setelah papa dengan mamaku berpisah dan harus tinggal di kota masing-masing. Ini kisahku saat duduk di bangku SMP. Waktu itu usiaku genap 13 tahun. Sebuah kesaksian gaib. Awalnya kepekaanku sudah aku alami sejak masih kecil dengan kejadian-kejadian gaib, namun semua itu sebatas merasakan saja. Tapi kini sering telinga ini mendengar rintihan kesakitan, meminta tolong, juga memanggil namaku di balik kegelapan. Sering juga suara nenek-nenek, juga kakek-kakek memanggilku. Namun untuk indera penglihatan belum pernah sama sekali terbuka. Sementara di kampung nenekku ini terkenal adanya beberapa tempat yang disakralkan atau dianggap wingit, angker bagi manusia pada umumnya. Terbukanya mata batinku kejadian itu ketika pindah ke Bogor, tinggal dengan mamaku, sebuah kota baru buatku. Pertengahan tahun 2007 di Panarangan yang dekat banget dengan Sungai Cisadane dan hutan lindung milik pemerintah setempat. Karena di situ aku hanya punya satu teman dekat dan orangnya sangat baik, kakak angkat buatku. Mia, ntar sore ikut yuk ke dalam hutan, ada tempat seru, ajak Andi. Hah? Apaan itu, Ndi? Tanyaku karena memang belum tahu daerah situ. Nonton sepak bola di lapangan dalam hutan tuh, ajak Andi. Oh, ada lapangan di dalam sana ya? Tanya Mia. Iya Mia, ada. Ntar sore aku jemput ya, sambil main sepeda ke sana. Oke deh. Andi ini kalau dari umur, tuaan dia jauh, karena dia saat ini sudah kelas 1 SMA. Tapi dia mau berteman sama aku karena aku memang tomboy saat itu. Sore itu akhirnya Andi hampiri aku di rumah. Setelah berpamitan sama mama, kami pun pergi dengan sepeda masing-masing. Sebenarnya kalau jalan kaki itu dekat lapangan bola itu, hanya tinggal seberangi Sungai Cisadane. Jalan masuk bentar sampai. Karena kami berdua bersepeda harus muter lewat jalan raya, baru masuk ke gerbang hutan. Pas mau masuk di gerbang itu, aku mendengar suara kakek-kakek. Hati-hati Neng. Tapi aku cuek saja dengan bisikan itu. Kami terus masuk ke hutan yang sangat rimbun dengan pepohonan yang besar. Terkadang juga melewati kayak laboratorium untuk penakaran tumbuhan, juga penelitian dari Dinas Perhutani. Akhirnya kami sampai di sebuah tangga yang mana sepeda hanya sebatas ini untuk masuk ke hutan. Mia, kita istirahat dulu ya, ajak Andi. Oke deh, masih jauh ya Andi? Jawab Mia. Enggak, di bawah sana sudah sampai. Kami yang duduk di tangga paling atas dengan melihat ke arah anak tangga yang menurun itu. Mia, kamu percaya nggak kalau ada mitos di tangga ini? Hah? Mitos? Apaan emang? Tanya Mia. Aku yang kebingungan soal mitos di daerah situ. Ya maklumlah, ya aku baru pindah ke sini, jadi sama sekali nggak tahu apa-apa. Kata orang nih ya, kalau kita menuruni anak tangga ini, jumlahnya pas 100. Terus berdoa
akan dikabulkan, atau yang datang bareng, pasangan hubungannya akan langgeng. Ah, masih saja percaya dengan mitos begituan. Kenapa kamu gak ajak Teh Devi, pacar kamu, Di? Namun dia malah cuma nyengir sambil obrolkan yang lain sampai kami duduk di situ cukup lama, kurang lebih 15-20 menit. Tiba-tiba kurasakan angin yang tiba-tiba berhembus pelan, bikin adem dan terasa sejuk. Namun anehnya, pohon bambu di belakang kami bergeraknya seperti dihembus angin yang kencang banget. Batang-batang bambu yang berderit melanting ke segala arah, dan daun-daun yang bersuarakan berisik banget. Dan tiba-tiba anak tangga itu hilang menjadi jalan yang lurus menurun. Di saat itu juga, Andi malah kebelet kencing. Bentar ya, Mi. Aku kebelet pipis nih. Hah? Mau pipis di mana, Di? Bentar aja. Tembak semak-semak situ juga kelar. Di. Saat aku mau cegah dia, tapi keburu dia lari duluan. Mau aku kejar, juga gak mungkin kan? Sementara di area ini aku merasa ada yang tidak beres. Not dari penulis, saat di alam terbuka, sebaiknya kalau kebelet pipis dan tidak bisa ditahan lagi, lakukan dengan permisi terlebih dahulu, karena kita tidak tahu jika itu mengusik atau mengganggu mereka yang tidak terlihat oleh mata. Sore dengan kejadian itu, entah hanya aku sendiri yang merasakan atau Andi juga sama merasakannya. Namun di tengah keganjilan itu, dia malah berlari di sebuah semak di bawah rimbunan bambu itu untuk buang air kecil. Sore itu aku putuskan untuk pulang saja. Tidak usah dilanjut jalan ke lapangan. Hal aneh sudah aku alami. Juga takutnya Andi yang buang air sembarangan ada apa-apa dengannya. Sesampai di rumah, kulihat mama yang sedang duduk di teras rumah habis menyiram bunga-bunga kesayangannya. Mia, kok sore pulangnya? Iya, main keliling hutan tadi, Ma. Iya, lain kali gak boleh sampai sore main di sana ya. Pamali, anak gadis main di hutan. Adi, jangan jauh-jauh, ajak Mia main ya, Nak. Iya, Tante. Tadi cuma bersepeda bentar, terus duduk di tangga. Lalu aku bercerita ke Mama soal kejadian tadi, sampai cerita soal Andi yang pipis sembarangan. Namun di situ Andi potong ceritaku. Mana ada aku kencing di situ ya? Bohong banget, Mia. Lah, tadi kan emang kamu pamit buang air di bawah pohon bambu itu, Di. Enggak lah, aku kan duduk di sebelahmu, gak kemana-mana, Mia. Loh, kok jadi begitu ceritanya? Beda antara kalian berdua? Enggak lah, Tante. Mana berani Andi kencing sembarangan di tempat begituan. Serem. Bagus ditahan sampai rumah. Loh, jadi tadi? Antara bingung atas kejadian itu, dan Andi juga menceritakan berbeda ke Mama kalau tidak ada hal-hal aneh seperti Mia alami. Jadi siapa yang sama Mia tadi yang berlari mau buang air kecil itu? Rasa bingungku yang menjadi sebuah tanya, sementara aku menunggu dia balik sambil mendengarkan musik dari Walkman yang aku bawa. Sedangkan aku juga menahan mual saat menunggu Andi datang lagi. Rasa mual yang disebabkan karena benturan sebuah energi gaib. Sementara sebelum kami berdua beranjak pulang, saat mengambil sepeda, kulihat di bawah rimbunan bambu sebuah sosok berkebaya merah, berkemben warna hijau, berkain coklat, terhias selendang tipis warna hijau, seperti seorang penari ronggeng. Namun setelah obrolan itu, aku tiba-tiba terbangun. Di sore hari masih mengenakan seragam sekolah di kamarku. Hah?
Apa itu semua mimpi? Ma, Mia pernah cerita gak sama mama kalau Mia pernah ke hutan bareng Andi? Ya ampun Mia, itu kan seminggu yang lalu sayang. Masa lupa? Oh, seminggu lalu ya Ma. Kenapa kamu? Mimpi ya? Dahlah, mandi sana udah sore. Sungguh kenapa aku mengira itu baru tadi aku lalui semua itu. Tapi sudah seminggu berlalu. Dan seminggu ini, apa yang aku lakukan? Bagai orang amnesia yang tidak mengingat apapun selain kejadian itu. 2 hari setelah aku terbangun dari tidur, aku berniat datang ke hutan itu sendirian, tanpa memberitahu mama ataupun mengajak Andi. Ku kayu sepedaku, hanya berpamitan sama mama untuk muter komplek perumahan saja. Saat kembali melewati gapura masuk itu, sebuah bisikan kakek-kakek terdengar. Mau kemana Neng? Kulalui saja gerbang masuk itu dan abaikan pertanyaan gaib itu. Terus ku masuk ke dalam hutan dan tiba di tangga menurun itu yang gelap karena rimbunan pohon bambu. Aku duduk di tangga paling atas dengan posisi yang sama saat datang ke sini dengan Andi. Tidak seberapa lama, mulai semua berubah. Alam yang semula tenang berembus angin dengan wangi bunga melati. Anak tangga yang berubah menjadi lorong yang berkabut. Posisi dudukku sudah tidak di atas anak tangga, namun di sebuah batu yang besar ukurannya. Lalu dari dalam lorong yang tertutup halimun itu, berjalan pelan sebuah wanita yang aku lihat waktu itu. Wanita berkebaya merah itu kini berdiri di bawah batu yang aku duduki. Neng, ngapain sendirian di sini? Suara yang sangat lembut terdengar olehku. Aku hanya menggelengkan kepala, lalu turun dari posisi dudukku, hingga kami saling berhadapan, yang berjarak sangat dekat. Nantikan, ayo ikut masuk, sudah ditunggu di dalam, ajaknya. Iya teh, jawabku mengiyakan. Namun hatiku bertanya, mau dibawa kemana aku? Siapa yang menungguku di dalam sana? Not dari penulis, anugerah keistimewaan mata batin memang akan menjadi sangat janggal bagi mereka yang tidak memiliki. Terkadang dianggap omong kosong, bahkan gila bagi mereka yang tidak pernah tahu kehidupan alam lain itu. Jangan pernah menyangkali yang belum terlihat oleh mata. Misteri itu ada menyelimuti dimensi kita yang akan mudah tertembus. Lanjut ke cerita. Mia yang kembali ke hutan sore itu seorang diri, tanpa memberitahu siapapun. Akhirnya sampai di tangga itu. Ia yang duduk dengan posisi yang sama seperti pertama kali datang ke sini dengan sahabatnya Andi. Semua berubah dan ia terduduk di sebuah batu yang besar hingga sosok berkebaya merah itu keluar lorong di depannya, lalu mengajak Mia mengikutinya masuk ke dalam lorong itu. Ah, ini pasti hanya mimpi. Batin Mia yang serasa tidak percaya dengan kejadian yang ia alami saat ini. Teteh ini siapa? Aku yang mulai bertanya karena memang belum tahu siapa sosok ini. Aku Nyai Ayu Puspadewi, jawabnya. Kita akan kemana ya? Aku yang kembali bertanya. Panggil saja saya Nyai Ayu. Nanti Neng akan tahu saya yang diutus untuk menjemput Neng. Iya teh. Mia yang hanya mengikuti langkah itu menyusuri lorong hingga masuk jauh ke dalam. Dan aku yakini ini semua hanya mimpi. Semakin aku tidak mengerti, semakin yakin jika semua ini hanya bunga tidurku. Semakin jauh kami berjalan, semakin menepis kabut di lorong ini. Terlihat sebuah gapura
yang samar di depan sana, menyala sinar keemasan. Namun seakan langkah kami tidak sampai mendekati gapura itu. Apa karena jalannya terlalu pelan? Lalu tangan Nyai Ayu menggandengku, serasa lembut tapi dingin kurasakan. Barulah tiba-tiba dia berhenti melangkah di depan gapura mas itu dengan jarak yang tidak begitu jauh. "Neng, tunggu di sini sebentar." Lalu sosok itu masuk, meninggalkanku sendirian. Kulihat sekeliling, semua terselimut halimun putih. Tidak ada yang bisa aku lihat kecuali gapura di depanku, yang jalan tengahnya pun tertutup kabut. Sisi belakang hanya lorong yang menghitam. Ini di mana ya? Sebuah tanya yang kini mulai muncul di dalam hati. Mimpi kok seperti ini? Sampai sosok itu kembali menghampiriku. "Neng boleh masuk, tapi yang dibawa Neng tidak boleh dibawa," ungkapnya. Sementara aku gak tahu apa yang telah aku bawa. Sampai keras berpikir, hanya Walkman yang aku bawa. Ku lepas handsfree yang masih melekat di telingaku ini. "Ini Nyai," jawabku sambil menunjukkan Walkman. "Bukan itu Neng, saya gak bawa apa-apa lagi teh, cuma ini." Lalu sosok Nyai Ayu itu tersenyum sambil berkata, "Itu yang di belakang Neng." Spontan ku nengok ke belakangku. Astagfirullah, teriakku yang ketakutan, berlari ke belakang Nyai Ayu. Jantung berdegup kencang, menahan rasa kaget, juga ketakutanku yang tidak terelakkan lagi. Ternyata yang di belakangku sudah ada sesosok nenek-nenek dengan kebaya putih, dengan kain bawahan warna coklat. Yang bikin merinding bukan nenek ini, tapi di sebelahnya harimau loreng yang segede sapi besar. Itu siapa?" tanyaku yang ketakutan. "Harusnya saya yang bertanya sama Neng. Mereka itu siapa?" jawaban Nyai Ayu. "Sumpah Nyai, saya gak tahu." Sambil menahan takut, sampai badanku bergetar menggigil terasa. "Ya sudah Neng, apa yang Neng bawa tinggal saja di luar. Ayo masuk." Nyai Ayu yang menggandeng tanganku mengajakku masuk ke dalam, dan meninggal nenek yang berdiri dengan kedua tangan di belakang seakan diumpetin, yang di sampingnya hewan buas yang sangat besar. "Tunggu, jangan masuk. Kalau anak itu masuk ke dalam, kami juga masuk mengikuti anak itu pergi." Terdengar suara nenek yang seakan marah melihatku akan diajak masuk ke dalam gapura mas itu. Juga terdengar geraman harimau itu sangat menakutkan. Geraman itu terasa terdengar sampai tangan Nyai Ayu melepaskan tangannya dari tanganku. Sambil tersenyum, Nyai Ayu berkata padaku, "Jadi gimana Neng? Semua terserah Neng. Mau dibawa atau ditinggal?" "Ya udah, biarkan mereka ikut Nyai," jawabku yang tidak tahu harus berkata apa. "Kalian boleh ikut kemanapun gadis ini pergi," kata Nyai Ayu. Dan seketika kepulan asap putih kehitaman menutup mereka. Namun sebelum hilang, terlihat seperti kesedihan di wajah nenek itu, dan terlihat air mata mengalir di mata harimau itu. Sampai semua asap itu menghilang, diikuti dua sosok tersebut. Not dari penulis. Terkadang manusia tidak pernah tahu siapa mereka, berniat apa mereka. Sampai terkadang juga tidak pernah menyangka jika ada yang selalu menjaga diri kita melalui makhluk astral. Kembali keyakinan hati sebagaimanapun, kita yang tercipta sebagai insan, sama halnya mereka yang tercipta juga sebagai hamba ilahi.
tetap berpegang dengan kunci keimanan. Lanjut ke cerita. Mia yang mengizinkan sosok nenek dan harimau itu ikut, lalu menghilang seketika. Mia masuk ke dalam dengan mengikuti langkah Nyai Ayu, menembus kabut itu, yang ternyata di balik kabut itu, suasana agak remang-remang dengan hutan yang sangat indah. Pepohonan cemara yang rapi di sisi kanan juga kiri. Angin yang menerpa sejuk membelai membuatku betah rasanya. Ini di mana ya? Ikut saja, Neng, jawab Nyai Ayu dengan senyumnya. Aku hanya melangkah dengan diamkan, sambil menyaksikan dua kupu-kupu berwarna kuning yang ikut mengiringi langkah kami berdua. Seakan mereka menjadi pengawalku, atau mereka jelmaan nenek-nenek dan harimau besar tadi. Sebuah tanya yang tidak mampu menemukan jawabnya. Hingga sebuah pasar dengan keramaian aktivitas riuh, dengan penjual juga pembelinya, layaknya pasar tradisional di pinggiran desa. Pakaian khas adat lama yang wanita memakai kebaya, ada yang hanya kemben sedada. Laki-lakinya mengenakan baju warna hitam dengan dua macam, ada yang berlengan panjang, ada juga yang tidak berlengan. Mata mereka selalu memperhatikan kami ketika melintas, terlebih ke arah Nyai Ayu, sambil tersenyum dengan kepala agak menunduk, tanda menghormati. Sampailah di sudut pasar dengan perkampungan yang asri. Rumah-rumah seperti di zaman dulu, berdindingkan anyaman bambu dengan pintu kayu berwarna biru, atap dari tatanan jerami. Di semua depan rumahnya pasti terdapat balai untuk tempat duduk. Ada lampu damar di sisi pintu depan rumah. Sebuah desa yang sangat indah, jalan tanah dengan pinggiran pagar bambu yang memanjang, membuat seakan melintasi dimensi waktu kembali ke masa lalu. Sepanjang melewati desa, kami tidak mengobrol sama sekali. Sampai tiba-tiba, gerbang emas seperti tadi ini terlihat lagi. Kalaupun ada gerbang ini, harusnya dari kejauhan sudah terlihat. Sampai langkah kami berhenti. Kita sudah sampai, Neng, Nyai Ayu yang kini membuka omongan. Ini di mana ya? Masuk saja, nanti juga Neng tahu. Kembali kuikuti langkah wanita itu setelah melintasi gapura kedua. Namun sama, suasana seketika berubah, panas. Badan terasa berat, sangat jauh digantikan suasana ademnya pedesaan nan asri itu. Kini suasana sangat panas. Kurasakan peluhan keringat yang menetes dari dahiku. Di dalam mata ini melihat keanehan. Terdapat sebuah kolam yang berbentuk lingkaran yang tidak sempurna. Ukuran yang aku kira-kirakan sekitar 2 meter. Di atas kolam itu terdapat sebuah kolam lagi di atasnya dengan ukuran yang lebih kecil. Lalu atasnya ada sebuah patung buaya yang dililit seekor ular berkepala 3. Semakin aku amati patung itu, terasa sakit di ulu hati. Sakit yang sangat susah untuk digambarkan. Sampai, Neng kenapa? Sebuah tanya keluar dari suara lembut Nyai Ayu. Enggak, Nyai. Kenapa setiap saya lihat ke dalam patung itu, ulu hati saya terasa sakit? Namun tidak ada jawaban dari mulut Nyai Ayu. Hanya senyuman yang terlihat berbeda. Ini sebuah senyum sinis mengarah padaku. Dia hanya melanjutkan langkah yang aku ikuti, meninggalkan kolam itu, sampai ke sebuah bangunan konon yang megah. Bangunan yang sangat penuh ukiran unik dengan pelataran yang sangat luas. Di sebelahnya ada sebuah gazebo
beratap kubah berwarna putih dengan anggrek yang mengelilingi, bunga yang berwarnanya menyala hijau, berkuning-kuningan. Lalu di sebelah kiri ada seperti danau yang tidak begitu luas. Lalu ada tangga yang menaik menuju sebuah bangunan lagi di atasnya. Kami yang terus berjalan meniti anak-anak tangga itu yang terlihat seperti altar bangunan kuno yang unik. Sesampai di atas, kembali hiasan patung yang sama seperti di kolam depan tadi terlihat. Setiap mataku melihat ke arah patung itu, ulu hati sangat sakit terasa. Nanti jangan takut dengan apa yang Neng lihat di dalam sana. Nyai Ayu memberikanku isyarat. Memangnya ada apa di dalam sana? Nanti Neng lihat sendiri, jangan takut, imbunya. Not dari penulis. Gelap jika semakin dimasuki, hanya akan menapaki gulita. Untuk itu selalu melangkahlah dengan hati yang penuh keyakinan. Sedikit keraguan akan membawa ke dalam lubang yang semakin kelam. Lanjut ke cerita. Mia yang menaiki anak-anak tangga mengikuti langkah di depannya. Telah mencapai bangunan kedua yang seperti altar kuno itu. Sebuah peringatan untuk tidak boleh merasa takut ketika sudah masuk ke dalam. Jantungnya berdetak kencang, menahan rasa tamut dalam dadaku, seakan terbaca oleh Nyai Ayu. Dengan senyum sinisnya, ia mengajak masuk ke dalam. Terbukalah pintu yang besar itu. Yes. Sangat dingin hawa di dalam ketika memijakkan kaki ke dalam ruangan itu. Shh. Ketika aku mau mengucapkan salam yang sering aku ucapkan dimanapun, ketika mau memasuki rumah atau ruangan, tiba-tiba langsung dipotong ucapan salamku oleh Nyai Ayu dengan telunjuk jarinya yang menempel di bibirku dengan tatapan seakan tidak suka. Kulihat semuanya gelap. Ingin aku bertanya, tempat apa ini? Namun terpendam sudah pertanyaan itu dengan diamku yang mengikuti langkahnya menuju ke dalam. Hingga semua menjadi terang benderang. Yang menunggu Eneng ada di sana, kata Nyai Ayu sambil menunjuk ke depan yang silau akan cahaya. Ikuti saya, ia mengajak dengan berjalan. Namun posisi kini aku yang di depan. Nyai Ayu dengan kedua tangannya ada di pundak, seperti mendorong dari belakang. Sesekali tangannya menepuk-nepuk pundakku dengan tanda semakin dekat dan berjalan semakin memudar cahaya di hadapanku ini. Sesampai semua terlihat jelas, sebuah pemandangan yang benar-benar membuatku takut untuk menyaksikan itu. Hingga aku berlari balik badan dengan menepiskan kedua tangan Nyai Ayu. Aku berlari sekencang-kencangnya, meninggalkan ketakutan itu. Namun semua gelap. Ruangan itu seakan tidak ada ujungnya. Hanya terdengar tertawa cekikikan wanita yang terus aku dengar. Sampai sebuah tangan menepuk bauku dan terkulai jatuh, tidak sadarkan diri lagi. Hingga aku ditemukan warga yang membawaku pulang dalam keadaan pingsan pas di atas anak tangga itu. Mama, iya sayang, kamu sudah sadar nak. Kubuka mata yang kini terbaring di kamarku dengan mama yang menungguiku. Terdengar banyak orang ada di ruang tamu yang membicarakan tentang aku, juga keangkeran area yang menuntunku ke alam gaib. Jalan pulang akan ada selagi kita tidak tenggelam oleh tipu daya setan. Makhluk yang membuatku lari ketakutan di dalam sangat banyak makhluk yang setengah manusia, bawahnya hewan. Ada yang badan ular, buaya hitam, kadal warna hijau, yang mengerumuni makhluk berbadan buaya
warna putih. Saat aku melihat semua makhluk itu menoleh ke arahku dengan wajah yang semua mengerikan, tatapan mata yang tajam seakan menyala, mulut dengan taring-taringnya, dan yang menepuk bahuku saat berlari itu adalah nenek tua yang ikut masuk dengan harimau besarnya. Yang setelah ditanyakan oleh beberapa kiai, juga ustadz, beliau adalah moyang dengan ilmunya. Kini aku tetap menjalani kehidupan normal, selayaknya yang lain, dengan segala gaib yang akan menjadi bagian dari hidupmu. Tugasku kini hanya menuntun, juga menjaga Mia yang lain dengan apa yang telah terwarisi oleh leluhurku. Kekuatan mutlak bersumber dari sucinya hati. Rasa takut itu kikisan rasa yang mesti dibalut dengan keyakinan bahwa Tuhan ada, selalu menuntun juga menjaga. Di hari libur sekolahku, Minggu pagi yang terlihat cerah, kota Bogor dengan kesibukannya akan terasa tidak asik jika hanya di rumah mengurung diri di dalam kamar. Kadang melihat keluar jendela, menyaksikan mama yang sibuk mengurus bunga-bunga indahnya. Ah, bosan. Mama, Mia main sepeda ke hutan, teriakku ke mama sambil ku kayu sepedaku keluar. Mia. Itulah akhir cerita dari Mia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.